Teman-teman semua, dalam kita membuat sebuah novel, maka banyak sekali disiplin-disiplin atau skill-skill yang harus teman-teman kuasai. Salah satunya adalah membuat sudut pandang cerita yang menarik. Nah, kita akan bahas bagaimana cara membuat sudut pandang cerita yang kira-kira cocok untuk cerita Anda. Teman-teman semua, sudut pandang adalah bagaimana si penulis itu memaparkan ceritanya ke dalam alur cerita. Cara penulis untuk menceritakan ceritanya. Sampai di sini nangkep ya. Itulah sudut pandang. Nah, yang kita ketahui sudut pandang itu umumnya ada dua. Ya, ada sudut pandang orang pertama dan ketiga. Memang ada sudut pandang orang kedua dan keempat, ya, dalam artian campuran ya, sudut pandang orang campuran. Cuman rata-rata biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Sementara sudut pandang orang kedua itu biasanya digunakan untuk tulisan-tulisan yang sifatnya puisi, prosa, artikel, ya. Kenapa? Karena sudut pandang orang kedua itu biasanya menggunakan engkau, Anda, kamu, ya. Itu kan nggak pas kalau kita misalnya membuat sebuah novel. Maka yang paling pas dan sering digunakan adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah ketika penulis menceritakan ceritanya ke dalam sosok tokoh utama. Biasanya sih digambarkan dengan sosok aku. Nah, aku ini adalah tokoh utama dalam cerita yang kemudian dia menjelaskan, menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, dan apa yang dia lakukan dalam cerita itu. Cuman memang sudut pandang orang pertama itu terbatas. Kenapa? Karena dia hanya mengetahui, hanya bisa menceritakan hal-hal yang memang dia lihat, dia rasakan. Sementara hati tokoh yang lain, rencana tokoh yang lain, itu biasanya tidak bisa tergambarkan. Sementara untuk sudut pandang orang ketiga, dianggap sebagai sudut pandang serba tahu. Artinya apa? Si penulis sedang menceritakan tokoh-tokohnya. Si penulis tahu isi hati tokoh A, tokoh B, tokoh C, semuanya tahu. Maka kemudian dia menceritakan tokoh A dengan nama-namanya. Pertanyaannya, sudut pandang mana yang kira-kira cocok untuk cerita Anda? Saya katakan bahwa sudut pandang orang pertama dan ketiga sebetulnya sama-sama baik, sama-sama bagus. Tinggal kira-kira ketika kamu menulis itu cocoknya pakai sudut pandang yang mana? Nah, soal cocok atau tidak, itu biasanya teman-teman tes dulu. Coba nulis cerpen dengan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kira-kira mana yang menurut Anda lebih enak? Mana menurut Anda yang lebih pas? Apakah sebagai si aku atau menceritakan dengan sudut pandang orang ketiga? Jadi, silahkan teman-teman semua pilih, gunakan sudut pandang yang kira-kira cocok. Kalau misalnya cerita Anda berkenaan tentang perjalanan hidup, kemudian perjuangan mencapai impian, kemudian hal-hal yang romantis, atau hal-hal yang reflektif, itu biasanya cocok dengan sudut pandang orang pertama. Tapi kalau misalnya banyak dramanya, banyak konfliknya, banyak masalahnya dalam cerita itu, bahkan ada unsur imajinasi, pertegangan, ya kan, pertarungan, ya kan, itu biasanya cocok digunakan dengan sudut pandang orang ketiga. Sampai di sini paham ya? Silahkan teman-teman tentukan sudut pandang mana yang cocok untuk cerita Anda. Terima kasih.